Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Mariska dengan NIM A251211035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum kita lanjut ke materi, masih ingat kan apa itu larutan dan apa itu sifat koligatif larutan? Jadi, larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat perlarutnya. Sedangkan sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Nah, karena sifat koligatif larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, maka kita harus memperhatikan partikel zat terlarut pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pasti masih ingat kan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Dalam larutannya, senyawa elektrolit dapat terurai menjadi partikel ion bermuatan positif dan negatif, sedangkan larutan non-elektrolit tetap menjadi molekul. Misalkan, natrium klorida yang merupakan larutan elektrolit akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl- yang masing-masing sebanyak 1 mol, sedangkan urea yang merupakan senyawa non-elektrolit tidak terionisasi, sehingga jumlahnya tetap 1 mol. Oleh karena itu, pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah partikel yang berbeda dengan larutan non-elektrolit. Jika kita bandingkan larutan garam dengan larutan gula pada gambar ini, larutan garam terionisasi, sedangkan larutan gula tetap dalam bentuk molekulnya. Larutan elektrolit ada yang terionisasi sempurna atau biasa disebut elektrolit kuat, dan ada juga yang terionisasi sebagian atau biasa disebut elektrolit lemah. Elektrolit kuat biasa berasal dari asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut. Sedangkan elektrolit lemah berasal dari asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut. Kemudian, larutan non-elektrolit tidak terionisasi biasanya berasal dari senyawa organik seperti glukosa, sukrosa, urea, dan etanol. Sekarang, kita pahami dulu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap ini memiliki rumus tekanan uap pelarut murni atau P0 dikali fraksi mol zat terlarut yang disimbolkan dengan Xt. Yang kedua, kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini memiliki rumus massa zat terlarut per mR dikali 1000 per massa pelarut dikali Kb. Untuk mencari titik didihnya, titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didih atau delta Tb-nya. Yang ketiga, ada penurunan titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku larutan ini memiliki rumus massa zat terlarut per mR dikali 1000 per massa pelarut dikali Kf-nya. Untuk mencari titik bekunya, titik beku pelarut murni dikurang dengan penurunan titik beku atau delta Tf-nya. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik memiliki rumus massa zat terlarut per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter dikali R dan dikali T. R ini tetapan gas ideal dan T atau suhu dinyatakan dalam Kelvin. Nah, rumus-rumus yang sudah dijelaskan tadi itu hanya berlaku pada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Untuk sifat koligatif larutan elektrolit, perlu adanya faktor perkalian yang dikenal dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I kecil. Untuk mencari faktor Van Hoff-nya, dapat menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N di sini dinyatakan jumlah ion. Contohnya, NaCl terionisasi menjadi 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga jumlah ion N sama dengan 2. Kemudian CaCl2 dalam air terionisasi menjadi ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga jumlah ionnya adalah 3. Sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi yang menyatakan banyaknya zat yang mengion dalam larutan. Larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda.
Nah, karena adanya faktor Van Hoff ini, rumus dari sifat koligatif larutan elektrolit menjadi berbeda. Untuk rumus yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap, jika kita jabarkan fraksi molnya, maka pada bagian mol zat terlarut merupakan senyawa elektrolit. Perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Kemudian, untuk masing-masing rumus kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik pada larutan elektrolit perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Setelah kita pahami apa itu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit, maka sebenarnya apa perbedaan dari keduanya? Jadi, penyebab utama perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit karena jumlah zat terlarut yang ada dalam larutan non-elektrolit lebih sedikit dibandingkan dengan larutan elektrolit. Oleh karena itu, efek non-elektrolit pada sifat koligatif juga sangat rendah. Dengan kata lain, efek elektrolit pada sifat koligatif sangat tinggi dibandingkan dengan non-elektrolit. Demikian penjelasan saya tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.